curiga kepada dua hakim. Saya selalu bisik-bisik, kenapa itu orang kalau ada bukti yang kira-kira menguntungkan 0103 langsung dicecar, kalau itu merugikan 02. Saya dari awal sudah mengatakan pasti nanti ini akan disenting, yaitu Prof. Eni Purbaningsih dan Saldi Isra. Yang aneh lagi pendapatnya Profesor Eni adalah dia mengatakan dia tidak melihat bansos itu di APBN. Ini benar-benar aneh banget itu orang. Ya benar loh, dia bilang begitu tadi. Dia tidak melihat ada bansos di APBN, ya kan? Yang kedua, Saldi Isra mengatakan bahwa memang bansos itu ada, tapi dia bilang sangat masif menjelang pemilu. Betul kan kata saya apa? Gugatan ditolak, dukun bertindak. Ingat, kemenangan Prabowo Gibran, kemenangan Timnas itu juga sudah menjadi ketetapan Tuhan yang harus kita syukuri. Kalau kalian tetap protes terus, itu artinya kalian protes terhadap keputusan Tuhan. Kalian menganggap keputusanmu, keinginanmu lebih baik daripada keputusan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Sinergi Update. Kami bukanlah buzzer, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang respon para pendukung 02 dalam menyikapi putusan MK yang telah memenangkan Paslon 02 dalam permohonan gugatan sengketa hasil pemilu yang dilayangkan oleh Paslon 01 dan 03, atau dengan kata lain telah menolak secara keseluruhan semua dalil yang dimohonkan oleh Paslon 01 dan 03. Tetapi ya, di tengah-tengah gegap gempita para pendukung 02 dalam menyambut putusan MK tersebut, ada informasi menarik yang disampaikan oleh Hotman Paris Hutapea terkait kecurigaannya kepada beberapa hakim yang pada kesempatan kemarin, ya pada saat MK memutuskan itu, mereka ini dissenting opinion atau berbeda pendapat ya. Dengan kata lain, mereka menerima permohonan paslon 01 dan 03, walaupun mungkin tidak menerima secara keseluruhan, mungkin saja ya, mungkin juga hanya menerima sebagian, mungkin saja. Ya, ini cukup menarik ya teman-teman ya, karena jika ada 4 saja hakim yang melakukan hal yang sama, maka kenyataan yang terjadi akan lain ya, karena 4 hakim menolak, 4 hakim berbeda pendapat, berarti kan seimbang, 50-50. Ya, untung saja perbandingannya masih 5-4. 5-4, iya, 5-3, oke. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah komentar netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Dibacakan amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Ya, teman-teman, ternyata ya saudara kita yang sering membuat video di TikTok ya, sering berkomentar tentang politik ini adalah seorang lawyer ternyata ya. Itu di belakangnya ada tulisannya lawyer apa begitu. Oke lah, lanjut. Saya
curiga kepada dua hakim. Saya selalu bisik-bisik, kenapa itu orang kalau ada bukti yang kira-kira menguntungkan 01, 03 langsung dicecar, kalau itu merugikan 02. Saya dari awal sudah mengatakan pasti nanti ini akan disenting, yaitu Prof. Eni Purbaningsih dan Saldi Isra. Yang aneh lagi pendapatnya Profesor Eni adalah dia mengatakan dia tidak melihat bansos itu di APBN. Ini benar-benar aneh banget itu orang. Ya benar loh, dia bilang begitu tadi. Dia tidak melihat ada bansos di APBN, ya kan? Yang kedua, Saldi Isra mengatakan bahwa memang bansos itu ada, tapi dia bilang sangat masif menjelang pemilu. Ya, itu adalah pendapat dari Hotman Paris Hutapea ya. Dan sebetulnya para pemirsa yang menyaksikan jalannya sidang tersebut ya juga berpendapat sama. Banyak yang berpendapat sama ya. Jadi memang dua hakim ini ketika ada ya kesaksian yang itu bisa merugikan 02 itu semacam bersemangat lah ya. Itu pendapat saya pribadi sih ya. Dan ternyata betul tadi Bang Hotman juga merasakan hal yang sama dan pendapatnya sangat aneh tadi itu ya. Oke, lanjut. Resmi MK tolak semua permohonan sengketa hasil Pilpres 01 dan 03. Emang dari awal power Jokowi dan Pak Prabowo ini kuat ya teman-teman. Masyarakat Indonesia itu masih baikkan kita dengan Pak Jokowi, walaupun banyak isu soal pencalonan Gibran. Ya, berdasarkan hasil gugatan putusan MK menyatakan bahwa semua gugatan yang diajukan tidak berdasar dan resmi ditolak. Poin-poin yang diungkap MK juga cukup banyak, kalian bisa baca sendiri di situs resminya. Tapi beberapa poin yang gua tangkap ialah sengketa ini diadili oleh 8 hakim MK yang dipimpin langsung oleh Ketua MK Pak Soehartoyo. Salah satu yang dipertimbangkan MK ialah dalil Anies Caimin yang meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi dari Pilpres ini. MK pun menyatakan dalil itu tidak beralasan menurut hukum. Lalu dalil soal nepotisme dan cawe-cawenya Pak Jokowi terkait munculnya putusan MK yang mengubah syarat usia capres-cawapres itu juga tidak beralasan menurut hukum katanya. Karena menurut MK nggak ada tuh bukti bentuk cawe-cawe Jokowi dengan raihan suara Prabowo Gibran ini. Di sisi lain MK juga menolak semua sengketa hasil Pilpres yang diajukan oleh Ganjar Mahfud, mulai dari pencalonan Gibran sampai gugatan pemilu ulang dan didiskualifikasinya 02. Ngomong-ngomong nih, 01 dan 03 itu udah disupport sampai ribuan pengacara kan, tapi kok tetap gagal ya. Intinya suara Prabowo Gibran ini dinyatakan sah teman-teman, berdasarkan pilihan rakyat. Rakyat secara sadar memilih 02 karena balik lagi yang tadi gue bilang di awal gitu. Karena power Jokowi dan Prabowo ini ya kuat buat menarik hati dan simpati masyarakat. Lalu juga disupport oleh Pak SBY dan jajaran koalisi lainnya kan. Nah sekarang tinggal pilih deh tuh siapa yang mau jadi koalisi, siapa yang mau jadi oposisi. Pak Anies siap nih jadi oposisi, Pak Ganjar apa kabar? Share pendapat kalian soal ini teman-teman. Iya, jadi terkait statement terakhir Abang barusan ini ya, yang menyampaikan bahwa apakah Pak Anies siap jadi oposisi. Sekarang saya ingin bertanya sebetulnya, emang Pak Anies ini siapa? Punya partai? Oposisi? Ya kalau sudah kalah nggak dipakai ya sudah jadi rakyat biasa, bukan oposisi. Jadi rakyat biasa gitu ya. Dan tadi di salah satu slide-nya saya membaca teman-teman ya, gini dia tadi ada gini, ada berita yang di nama medianya itu Fajar ya, nggak tahu ini blog apa media, pokoknya itu ada tulisannya judulnya MK tolak gugatan kubu 01 dan 03, Niko Silalahi segera tumbangkan Jokowi. Kok ada lagi ya, padahal kan ya Jokowi pasti lengser lah digantikan oleh Prabowo. Kenapa harus ditumbangkan? Tunggu aja lah. Dan kenapa narasinya kok masih tumbangkan Jokowi? Toh pun Jokowi ditumbangkan, yang akan jadi presiden tetap Prabowo dan Gibran. Oke, lanjut. Sebenarnya tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu. Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain, sama saja dengan menempatkan mahkamah sebagai keranjang sampah untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia. Betul kan kata saya apa? Gugatan ditolak, dukun bertindak. Emangnya MK keranjang sampah? Tuh, itu komentar hakim. Emangnya MK keranjang sampah?
Semua urusan dilempar ke MK. MK hanya mengurusi persengketaan hasil pemilu. Itu aja. Dasar 0103 pada lebay aja. Iya, teman-teman ya. Jadi hakim aja sampai menyatakan hal demikian ya. Emangnya MK ini sama halnya memposisikan MK sebagai keranjang sampah jika semua persoalan pemilu diadukan ke MK. Ini hakimnya saja ngomong seperti itu. Lah, yang mengajukan ini ya, tim paslon 01 dan tim paslon 02 ini kan memiliki tim pengacara ya. Lah, masa nggak ngerti bahwa ini ranahnya bukan MK, ini ranahnya KPU, ini ranahnya ini Bawaslu mungkin. Kok semua ditimpakan ke MK? Ya patut diragukan lah keahliannya. Lanjut. MK resmi menolak gugatan 01 dan 03. Itu artinya Prabowo Gibran segera dilantik Oktober mendatang. Itu artinya yang punya utang semakin kebingungan. Itu artinya kedaulatan rakyat tidak bisa diganggu-gugat. Salam akal waras menuju Indonesia maju, Indonesia emas. Salam. Salam Bang. Wah, tempatnya sangat asri sekali. Di mana itu Bang ya? Ada pohon kelapa di tengah kebun. Kayak gimana gitu rasanya. Oke teman-teman ya, demikian pendapatnya netizen barusan bahwa itu artinya yang kalah akan banyak hutang. Ya sekiranya tadi seperti itulah ya. Kayaknya, kalau salah tolong dikoreksi. Oke lanjut. Kali ini Mbak Ajeng cute. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya sidang MK hari ini Senin 22 April 2024 berakhir dan 96 juta rakyat Indonesia akhirnya mendapatkan berita bahagia. Alhamdulillah ya Allah, MK menolak seluruh permohonan pasangan Capres Amin dan juga Ganjar Mahfud. Terima kasih atas solidnya 96 juta rakyat Indonesia. Tim kuasa hukum 02 Prabowo Gibran. Salam hormat kepada seluruh pendukung 02. Kita menang. Sah, Prabowo Gibran menang satu putaran. Mantap. Tapi ngomong-ngomong teman-teman masih ingat nggak siapa Mbak Ajeng ini? Ya 1 tahun yang lalu lah. Dia mendukung siapa yang dia serang setiap hari. Ya beruntung aja ya. Junjungan Anda AHY belok kanan ya. Coba kalau masih tetap Anda akan berada di posisi yang kalah. Lanjut. Sudah timnasnya menang, kemudian di MK juga menang, maka benarlah kata Tuhan, nikmat Tuhan mana lagi yang akan kau dustakan. Ya memang itulah tugas manusia, bersyukur tugas manusia itu, bukan kufur terhadap nikmat Tuhan. Karena kata Tuhan, jika kamu mensyukuri nikmatku, maka akan aku tambahkan. Tetapi jika kalian mengkufuri nikmatku, maka ingat azabku itu sangat pedih. Ya pantas aja kalian nih pendukung 01, 03 hari-harinya itu kok sesek terus dadanya. Ya itu mungkin kalian tidak mensyukuri nikmat Tuhan. Ingat, kemenangan Prabowo Gibran, kemenangan timnas itu juga sudah menjadi ketetapan Tuhan yang harus kita syukuri. Kalau kalian tetap protes terus, itu artinya kalian protes terhadap keputusan Tuhan. Kalian menganggap keputusanmu, keinginanmu lebih baik daripada keputusan Tuhan. Gila loh ya kan. Jadi ya teman-teman yang mungkin setiap hari ya kan tadi itu, ya mungkin karena masih belum puas ya dengan nikmat yang diberikan oleh Tuhan ya, kufur nikmat lah begitu tadi ya istilahnya. Jadi jangan protes-protes saja, karena takdir itu yang menetapkan Tuhan ya. Memang kita manusia diwajibkan untuk berusaha dan berdoa ya kan. Tetapi ikhtiar itu kan ujung-ujungnya adalah ya kehendak Tuhan ya kan. Nggak usah protes-protes lagi lah. Ini sudah upaya konstitusi yang terakhir lah, kata Mahfud MD juga demikian. Oke, lanjut. Timnas menang. Di MK menang. Bahagianya hati ini. Dari 3 orang hakim konstitusi yaitu
Udah sabar aja, sabar. Lebih bagus legowo ya. Terus merapatlah ke kubu Prabowo. Biar pada dapat kerjaan. Kan belum pada silaturahmi nih. Belum pada halal bihalal. Samperin Prabowo, yang masih muda cium tangan sama Prabowo. Biar dapat pekerjaan daripada jadi pengangguran. NKRI harga mati. Mantap ya, cepet-cepet ya merapat ke Prabowo agar dapat kerjaan, agar tetap dapat proyek-proyek. Jangan sampai telat merapatnya ya, keduluan orang lain, nanti nggak dapat kerjaan, nganggur. Lanjut. Amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kata gua kayak apa? Ditolak kan? Ditolak seluruhnya. Sok monggo. Setelah ditolak ke MK, kalian mau ngaduin kemana lagi? Ke BKKBN, ke PLN, atau ke PIPA? Silahkan, monggo. Pertama mengadu ke MTS, kedua mengadu ke BMKG katanya tadi ya. Terus mengadu lagi ke PSSI, mengadu ke WHO, mengadu ke FIFA. Ya, begitulah. Lanjut. Tanggapannya sampean ya apa Mas? Keputusan MK Anies ambek Ganjar ditolak kabeh Mas. Bales budi. Yo lah. Tanggapanku Mas, yo mending njaluk sepuro ning Pak Prabowo. Nah, Anies Ganjar njaluk sepuro ning Pak Prabowo. Legowo. Trimo nae kekalahan iki. Terkhusus buat Pak Anies gitu. Ndang njaluk sepuro ning Pak Prabowo. Tenan. Biar bagaimanapun Pak Prabowo wong jasane akeh. Ning Pak Anies dhewe yo jasane yo tahu ngusung Pak Anies, biayai Pak Anies sampai nggakdekno tanah demi Anies iki ben iso dadi gubernur. Ki biaya kampanye kuwi, gitu. Jadi jangan pernah melupakan kebaikan seseorang. Sekecil apapun Mas Anies, tenan. Ingatlah Pak Prabowo pernah berjasa dengan sampean itu. Wis piye-piye cara basa Jawa niki Pak Prabowo tahu dadi dalan pangane Anies Baswedan. Gitu, ndalani rezekine Mas Anies. Betul. Lah ngono kan padha nyambut gawe to Anies dadi gubernur, nyambut gawe golek pangan gitu. Dadi gubernur. Kan dalane itu kok Pak Prabowo semodene. Lak saranku Anies ndang njaluk sepuro ning Pak Prabowo. Ganjar bareng njuk sepuro, Ganjar dirubah. Ojo kemlinti, tenan. Ojo kemlinti nah. Lah pengen pengen nyalon nah. Ngono. Kuwi tanggapanku Mas, matur nuwun. Salam seduluran, sehat selalu ke sampean. Sip. Ya, teman-teman ya, pesan terakhir untuk Bapak Ganjar, jangan kemelinti ya. Anggaplah Anda 2 kali menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah itu karena kemelinti Anda mungkin tidak tersorot oleh kamera begitu ya, sehingga banyak masyarakat yang mungkin tidak mengetahuinya. Tetapi pada saat pencalonan presiden kemarin, kemelinti Anda itu memang agak terlihat begitu ya, atau mungkin sangat terlihat ya, terutama pada saat debat capres. Nah, ya tetapi itu pendapat saya pribadi, saya tidak menuduh, saya tidak menghina ya. Dan ini juga sebetulnya diamini oleh netizen barusan dan saya sekedar mengulang, oke? Dan saya juga setuju bahwa Pak Prabowo ini sebetulnya adalah orang yang sangat mulia. 2 tokoh besar yang saat ini menjadi tokoh nasional ya, Jokowi adalah orang yang dibawa oleh Bapak Prabowo. Jadi Pak Prabowo ini sangat berjasa. Prabowo ini adalah orang yang berjasa dalam masa karirnya Jokowi ya. Dan juga Anies Baswedan ya, yang saat ini menjadi rivalnya dalam Pilpres. Pak Prabowo juga orang yang sangat berjasa mengantarkan Abah menjadi seorang gubernur, bahkan sampai menggadaikan tanah. Ya Allah. Lanjut. Dor. Yeay. MK sudah ketok palu dan finally menolak gugatan dari pemohon 1 dan pemohon 2. Artinya Prabowo Gibran sah menjadi presiden dan wakil presiden terpilih 2024 dan nanti akan dilantik di bulan Oktober. Oke. Dan buat pendukung 01, 03 semoga bisa legowo. Kalian sudah
memakai hak kalian untuk membawa sengketa Pilpres ini di MK, dan MK sudah membuat keputusan bahwa gugatannya ditolak. Jadi semoga kalian semuanya bisa legowo dan tidak ada lagi narasi-narasi buruk, narasi-narasi jelek gitu ya. Dan kita tinggal sama-sama menanti Prabowo Gibran dilantik gitu. Jadi udahlah, emang gak capek kan? Capek tahu. Oke teman-teman ya, nah pendapat netizen barusan juga sangat bagus ya. Jadi pendukung 01, 03, oke lah sudah kita ya legowo ya menerima hasil. Memang menerima kekalahan itu berat, tetapi apapun yang terjadi kalau sudah kalah ya tidak bisa diubah menjadi menang. Dan itu sudah kalian buktikan kan, walaupun mengadu ke sana kemari bahkan sampai ke MK, kalau memang sudah kalah, tidak ditakdirkan Tuhan untuk menjadi presiden, tidak ditakdirkan Tuhan untuk menjadi pemenang, ya tetap akan kalah ya. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Oke, pembacaan putusan sudah selesai. Permohonan 01 seluruhnya ditolak. Tapi ada 3 hakim konstitusi yang menjadi dissenting opini. Oke, permohonan 01 ditolak secara seluruhnya. Tapi ada 3 hakim konstitusi dissenting opini. Barangkali inilah yang saya sebut tadi pagi analisisnya. Ada dari salah satu hakim menyampaikan harusnya diterima seluruhnya, harusnya pemilihan diulang beberapa provinsi. Jadi inilah yang saya takutkan. Untungnya dari 8 hakim konstitusi ada 5 yang suara menyatakan ditolak. Akhirnya karena suara lebih banyak maka putusan ditolak. Itulah untuk permohonan 01, semuanya ditolak. Kita lihat 01 nanti apakah bersalaman dengan 02. Kita lihat kebesaran hati dari 01. Karena proses sudah dilalui, pengadilan sudah dilalui, tentu putusan berdasarkan saksi-saksi, bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon. Ya, apakah paslon 01, paslon 03 nanti akan bersalaman dengan paslon 02? Apakah mereka nanti akan menjadi bagian dari kabinetnya Prabowo ataukah mereka akan oposisi? Kita lihat saja bareng-bareng ya teman-teman ya. Kita lihat bagaimana sepak terjang mereka. Ataukah mereka tetap akan memprovokasi para pendukungnya untuk melakukan demo, kemudian menggulirkan hak angket di DPR, atau tadi ya konten sebelumnya itu katanya akan ada revolusi dan pengadilan rakyat. Astagfirullah. Lanjut. Eksepsi. Menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Udah selesai, semua gugatan ditolak. Anies, Ganjar, semua gugatan ditolak. Sudah ya, kita damai lagi, jangan berantem lagi, oke? Jangan sampai ada hukum sana lagi belum terima. Udah nggak perlu, sudah jelas presidennya Prabowo dan Gibran ya. Sabar, legowo, terima ya. Banyak istighfar, oke? Banyak istighfar ya, astagfirullahaladzim begitu ya. Karena semua upaya hukum sudah dilakukan, semua ikhtiar sudah dijalankan, doa juga pasti sudah nggak berhenti-henti, tapi hasilnya tetap kalah. Sudah selesai, jangan lagi lapor-lapor ke FIFA, ke IMF, kemana lagi, ke BMKG, ke MTS, nggak usah lah ya. Kita bersatu membangun bangsa. Sudah selesai pemilihan umum sudah ditutup saja, sudah selesai. Oke, lanjut. Ya, ternyata videonya juga sudah selesai teman-teman ya. Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian awal kita lihat bersama video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang respon para pendukung 02 dalam menyikapi putusan MK yang telah memenangkan paslon 02 dalam permohonan gugatan sengketa hasil pemilu. Atau dengan kata lain, MK telah menolak secara keseluruhan semua dalil yang dimohonkan oleh paslon 01 dan 03 ya.
Tapi di tengah-tengah gegap gempita para pendukung 02 dalam menyambut putusan MK tersebut, ada informasi menarik yang disampaikan oleh Hotman Paris terkait kecurigaannya kepada beberapa hakim yang pada kesempatan kemarin ya, itu dissenting opinion atau berbeda pendapat dengan 5 hakim yang lain. Dengan kata lain, mereka menerima permohonan paslon 01 dan 03. Ya, ini cukup menarik ya. Karena jika ada 4 saja hakim yang melakukan hal yang sama, jadi tinggal 1, kan sudah 3 ya yang dissenting opinion, tinggal 1 saja, maka kenyataan yang terjadi akan lain, karena akan 50-50, imbang ya, 4 menolak, 4 menerima. Dan videonya sudah kita lihat bersama-sama tadi. Kemudian juga ada netizen yang menyebut bahwa emangnya MK ini tong sampah atau tempat sampah, masa semua persoalan pemilu diadukan ke MK semua. Ya, memang tidak semua persoalan pemilu itu bisa diselesaikan melalui MK. MK hanya menyidangkan sengketa hasil pemilu saja ya. Tugas MK itu ada 4, lupa saya. Salah satunya itu yaitu tadi sengketa hasil pemilu. Ya, ini hasilnya saja ya, hasil pemilu, bukan prosesnya. Tentu tidak bisa ya, bukan wewenangnya MK. Dan ini juga sudah disampaikan oleh Prof. Jimny Al-Siddiqi ya, bukan Jimny. Jimny itu nama mobil. Karena itu tidak menjadi kewenangan MK ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.